dipersembahkan oleh Reshuffle Kabinet memanas, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama peneliti senior LIPI Indria Samego. Pak Indria, ini jilid kedua, kalau ini memang akhirnya akan dilakukan. Meskipun sebetulnya beberapa menteri banyak yang dengan yakin mengatakan bahwa reshuffle itu akan dilakukan sejak akhir tahun kemarin. Ya. Nah, kalau kita melihat momennya, jilid pertama itu sekitar bulan Agustus ya Pak ya? Ya 1 tahun lah kira-kira. Oke. Kalau misalkan ini akan dilakukan pada bulan-bulan ini artinya pas tahun gitu. Apakah itu memang waktu yang pas sebetulnya untuk menilai kinerja kabinet yang ada sekarang? Ya, saya sih selalu katakan begini, jangankan setahun, 100 hari pun harus ketahuan. Mestinya sudah ketahuan. Sudah Oke. Dan Jokowi punya posisi yang mutlak untuk memberi penilaian itu, dibantu oleh instrumen yang ada di situ. Nah, tapi harus dipikirkan juga efektivitas dari apa yang dilakukan itu. Kalau misalnya terlalu lambat, nanti menuju akhir 2018 mereka, saya kira semua, terutama yang dari partai itu akan sibuk. Nah itu dia, kan itu kan menjadi masalah sebetulnya. Waktunya kan tinggal 3 tahun lagi paling tidak ke depan. Dan itu tidak efektif 3 tahun. Makanya dipercepat sekarang. Tidak efektif 3 tahun juga, biasanya 2 tahun paling mereka bekerja. Itu pun kalau mereka tidak perlu belajar lagi. Kalau perlu belajar lagi paling cuma setahun lebih mungkin. Ya cuma gara-gara ada Golkar dan Pak Pan yang baru itu, barangkali kita nggak dengar itu. Tapi barangkali tiap hari kok SMS-nya isinya kapan ini reshuffle dilakukan. Kita masih ingat pada saat kampanye ada tidak ada transaksi politik, tidak ada istilahnya politik dagang sapi, tidak ada syarat segala macam. Kalau ini terjadi, bukankah ini akan membalikkan semua yang pernah dikatakan oleh Jokowi JK pada saat itu? Tapi ada 2 hal. Yang pertama memang konsistensi dikaitkan dengan soal visi misi dulu itu Jokowi. Tetapi saya kan melihat politik ini sangat dinamis. Golkar yang dulu ada di seberang sana sekarang merapat ke sini. Apa artinya itu? Nah, kalkulasi politik bahwa hubungan Senayan dengan Istana ini diukur dari seberapa besar Istana mengakomodasi politisi. Gitu. Ya, kalau seperti itu kan artinya Jokowi JK ini lebih mengakomodir permintaan politisi daripada harapan masyarakat sebetulnya yang masih memegang pernyataan tidak itu sepenuhnya juga. Benar juga bahwa dagang sapi itu adalah sebuah kenyataan politik karena tidak ada partai yang dominan, apalagi presidennya bukan orang partai gitu kan, dia nggak bisa mengendalikan partai-partai politik yang ada. Yang kedua, ini dikaitkan dengan kinerja. Kalau Jokowi sebagai komandan lapangan itu melihat ada kinerja kurang bagus sesuai dengan penilaian dari anak buahnya, maka ya Jokowi berhaklah as soon as possible, lebih cepat lebih bagus. Susunan kabinet pertama dirombak gitu karena dianggap setelah dievaluasi kurang bagus. Kemudian ada reshuffle jilid pertama dan ini juga dievaluasi nampaknya juga dianggap kurang bagus. Kalau ini ada reshuffle lagi, kemudian kinerjanya juga tidak sesuai harapan, bukankah ini akan menjadi blunder yang luar biasa bagi pemerintahan Jokowi JK di mata masyarakat? Ya, kembali lagi masyarakat ini menilai pada fakta. Kalau misalnya dalam 3 bulan setelah kampanye ada perbaikan, maka suara-suara pro kontra itu biasa. Ya, yang kontra itu artinya kecewa, tidak mendapat bagian. Yang setuju itu otomatis karena dia mendapat bagian itu. Ya, biasalah. Dalam politik itu selalu ada pro kontra itu. Artinya kalau memang reshuffle jilid kedua ini diambil, ini akan menjadi pertaruhan politik juga bagi pemerintahan Jokowi. Ya jelas. Memang Jokowi ini seperti tadi saya katakan, riset dari teman-teman Saiful Mujani itu sudah menunjukkan Jokowi trennya naik terus. Nah, tinggal masalahnya bagaimana individu menteri kementerian itu. Yang kita jujur ada
penilaian objektif di lapangan. Karena menteri teknis itu memang akan mudah untuk diminta pertanggungjawabannya. Pak Indra Samogo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Oke, Dialog Pagi. kembali, makasih.